Nah, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan seri kita untuk tema besar kita Sevenfold Will of God. Dan hari ini kita akan secara khusus melihat the will of God adalah ajaran dan perintah-perintah Tuhan. Jadi adalah sebuah kehendak Tuhan bagi kita untuk selalu hidup mematuhi perintah Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kepada kita dinyatakan dengan jelas di dalam firman-Nya agar kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, kita tahu di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat yang berbicara bahwasanya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan melalui firman Tuhan ini, kita bisa mencari kehendak Tuhan. Kita bisa hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Nah, Musa ketika dia sudah mengajarkan setiap perintah Tuhan kepada orang-orang Israel, titah Tuhan yang sudah disampaikan kepada orang Israel, dia ingatkan kembali kepada mereka bagaimana setiap perintah yang sudah mereka dengarkan ini harus mereka patuhi, harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 24 dikatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Nah, ketetapan di sini merujuk kepada setiap perintah, ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang Israel, kepada umatnya. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya kita hidup seperti sekarang ini. Jadi firman Tuhan, ketetapan Tuhan, ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita agar kita bisa hidup berkenan kepadanya, ya, agar keadaan kita bisa baik. Ini semua adalah diperuntukkan untuk kebaikan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yang seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan ya, tentang manfaat dari firman Tuhan Allah yang ada pada kita saat ini. Ya. Ada 4 fungsinya disebutkan di dalam 2 Timotius 3:16 yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan ketika kita melihat manfaat dari firman Tuhan yang setelah diberikan kepada kita, kita akan menyadari, melihat betapa firman Tuhan itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan setiap manusia di dunia ini. Ya, khususnya bagi kita yang sudah percaya, firman Tuhan memberikan dampak yang luar biasa agar kita bisa selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan di sini merujuk kepada buku-buku yang ada di kitab suci. Ya, firman Tuhan merujuk kepada tulisan-tulisan yang ada di dalam firman Tuhan kita. Ada 66 buku di dalam kitab suci kita, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, kepada setiap manusia. Ya. Kata diilhamkan di sini berarti bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya. God breathe. Artinya firman Tuhan itu atau segala tulisan ini adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri. Dari sini juga kita mendapatkan kata inspirasi. Nah, setiap perkataan yang ada di dalam firman Tuhan adalah merupakan inspirasi dari Tuhan Allah sendiri. Yang dituliskan oleh para nabi, dituliskan oleh Musa, para nabi, dan juga para rasul. Ya, dengan dorongan dan pimpinan Roh Kudus, mereka menuliskan setiap perkataan yang berasal dari Tuhan Allah kita. Jadi segala tulisan di sini adalah firman yang berkuasa, yang berasal dari Tuhan, yang diturunkan, yang diilhamkan, diwahyukan untuk kita. Dan firman Tuhan ini memiliki manfaat, ya, manfaat bagi kita sekalian untuk kehidupan kita.
Yang pertama, dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, mengajar di sini merujuk kepada indoktrinasi, pengajaran. Nah, di dalam kitab suci kita diberitahukan oleh firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan telah menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini tidak ada secara kebetulan. Alam semesta ini tidak terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teori evolusi, berkembang dari waktu ke waktu. Tetapi ada Tuhan yang hidup, yang benar, yang telah menciptakan alam semesta ini, dunia dan segala isinya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 kita lihat dengan jelas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak hanya itu, firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang siapa itu Tuhan yang hidup dan yang benar. Di dalam firman Tuhan kita diberitahukan bahwa ada satu Tuhan yang hidup dan yang benar. Itu Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam firman Tuhan juga kita mendapatkan pengajaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, Roma 6:23. Jadi kita melihat dari firman Tuhan, kita diberikan pengajaran bahwasanya kita adalah manusia berdosa. Dan Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi kita di dalam firman-Nya, bahwasanya Tuhan Allah menyediakan Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita, sebagai juru selamat kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2 mengkategorikan pengajaran ini dalam dua kategori. Pengajaran yang dia sebut berupa pengajaran susu, ya. Bagaimana orang ada pengajaran yang digambarkan seperti susu, kemudian pengajaran yang kedua digambarkan seperti makanan keras. Jadi pengajaran tentang dasar-dasar iman Kristen, tentang dosa, tentang jalan keselamatan, bagaimana kita bisa diselamatkan, bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal, memperoleh pengampunan dari Tuhan Allah. Nah, ini adalah doktrin atau pengajaran dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu, ya. Sebelum kita bisa belajar kepada doktrin yang dianggap sebagai makanan keras, pengajaran-pengajaran lain yang dalam kitab suci, seperti doktrin pengajaran Allah Tritunggal, akhir zaman. Nah, jadi pengajaran berguna sekali bagi kita untuk melihat dengan jelas, ya, tentang siapa itu Tuhan, siapa diri kita sendiri di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang hal ini. Jadi pengajaran ini adalah hal yang mendasar yang pertama-tama disebutkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa firman Allah sangat bermanfaat untuk mengajar, memberitahukan kita tentang pengajaran Tuhan, tentang jalan keselamatan, tentang bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal ini. Dan ini yang pertama, fungsi dari firman Tuhan, mengajar kita tentang Tuhan dan firman-Nya. Kemudian, di sini dikatakan juga firman Tuhan selain bermanfaat, ya, untuk mengajar, dikatakan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kesalahan di sini di dalam bahasa King James-nya adalah for reproof. Artinya untuk meluruskan atau memperbaiki segala pemahaman kita yang salah tentang Tuhan. Ya. Meyakinkan seseorang tentang kebenaran. Nah, kita tahu orang-orang di luar sana ada yang masih ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Ada yang berpikiran skeptis tentang Tuhan. Ada juga orang-orang yang bahkan menyangkal kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab atau firman Tuhan juga bermanfaat untuk meluruskan segala pemahaman kita, segala pola pikir kita, pandangan kita yang salah tentang Tuhan dan firman-Nya. Di sini firman Tuhan berfungsi sebagai terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya. Ketika mereka membuka kitab suci, ketika firman Tuhan disampaikan
atau diberitakan. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, orang-orang berdosa bisa memahami ya, tentang pengajaran-pengajaran, pikiran-pikiran mereka yang salah ini. Nah, salah satu contoh mungkin ada yang beranggapan bahwasanya keselamatan itu bisa diperoleh dengan beriman kepada Tuhan Yesus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Percaya kepada Tuhan Yesus saja tidak cukup, tapi saya juga perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, firman Tuhan akan memberitahukan kita, meluruskan pola pikir kita yang salah ini. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala pemikiran kita yang keliru, yang salah, dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan ketika kita melihat ke dalam firman Tuhan, maka segala pikiran kita yang salah, pandangan kita yang keliru selama ini, itu bisa diluruskan. Dan kita bisa mendapatkan panduan dari kitab suci ya, tentang apa itu jalan keselamatan. Nah, ketika Rasul Paulus menyebutkan for reproof, untuk menyatakan kesalahan, secara khusus dia juga ya ini merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias dengan amat sangat keras. Mereka tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias karena mereka tahu dia adalah anak seorang tukang kayu. Mereka tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea dan mereka tidak bisa melihat, tidak bisa diyakinkan bahwa anak tukang kayu ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan oleh Allah. Pemikiran mereka begitu keliru. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Walaupun berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengajarkan, mengakui bahwa dia adalah Mesias, tapi mereka menolak. Tapi kita juga melihat, tidak semua orang Yahudi menolak kebenaran itu. Ada juga banyak yang menjadi percaya ketika Tuhan Yesus menunjukkan, menjelaskan siapa dirinya sebenarnya melalui kitab suci. Jadi firman Tuhan membantu kita untuk meluruskan segala pemikiran kita, pandangan kita yang keliru, yang salah tentang Tuhan ini. Ya. Jadi sehingga kita bisa datang kepada kebenaran dan kita bisa percaya kepada ajaran Tuhan yang benar ini. Nah, selain menyatakan kesalahan, firman Tuhan juga di sini disebutkan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan di sini maksudnya adalah memperbaiki sikap dan kelakuan kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Yakobus menggambarkan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Cermin yang menolong kita untuk melihat bagaimana keadaan kita. Dan firman Tuhan yang berfungsi sebagai cermin ini membantu kita untuk mengkoreksi segala tindak laku kita, kelakuan sikap kita yang selama ini salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan agar bisa kita perbaiki. Misalnya, katakanlah ketika kita mungkin bergesekan dengan orang lain, ya. Ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, dan kita merasa sulit untuk menerima perlakuannya itu, walaupun dia sudah minta maaf, mungkin kita merasa terlalu menyakitkan hati kita, lalu kita memilih untuk memelihara rasa sakit hati ini, dan kita marah dan tidak mau berdamai dengan dia. Lalu firman Tuhan akan menjadi cermin bagi kita. Firman Tuhan berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya bahwa kita harus segera menyelesaikan ya segala urusan kita dengan sesama kita secepat mungkin. Bahkan digambarkan bahkan sebelum matahari terbenam. Kalau bisa sesegera mungkin permasalahan kita dengan teman kita, dengan saudara kita harus kita selesaikan. Dan firman Tuhan yang lain juga memberikan kita petunjuk bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan dalam hal ini firman Tuhan kita lihat menjadi cermin bagi kita, menolong kita
untuk menyadari segala kelakuan kita yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, memperbaiki kelakuan kita agar bisa selaras dan sejalan dengan firman Tuhan. Nah, khotbah pagi ini juga ya, tanpa saya harus menjelaskan panjang lebar, kita dengarkan tadi bagaimana firman Tuhan memberikan kita petunjuk bahwa kita harus selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Baik ketika kita di dalam tubuh ini maupun ketika kita di luar tubuh kita. Ya. Kita berusaha, berjuang untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, kita harus meresponinya dengan benar. Ya. Kalau kita memang selama ini tidak hidup seperti itu, tidak berusaha untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita harus memperbaiki diri kita. Firman Tuhan akan menjadi cermin bagi kita untuk melihat kekurangan kita, melihat kesalahan kita, lalu setelah itu kita perbaiki. Nah, ketika seorang melihat kepada cermin, ya, lalu dia melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan penampilannya, pasti orang itu akan memperbaikinya. Ya. Tidak mungkin seseorang melihat dirinya di cermin, lalu melihat ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak rapi, lalu dia pergi begitu saja, ya, meninggalkan cermin dan tidak memperbaiki, merapikan dirinya. Nah, begitu juga kita sebagai orang Kristen, ya, firman Tuhan berfungsi sebagai cermin bagi kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka ketika firman Tuhan mencerminkan kesalahan kita, maka kita harus segera memperbaikinya. Ya. Memperbaiki diri agar kita bisa hidup berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini berkaitan dengan pengudusan, ya, pengudusan kita sebagai orang-orang benar. Nah, pembenaran hanya terjadi sekali, ya, ketika kita menyadari bahwa saya adalah seorang manusia berdosa. Saya menyadari bahwa saya harus berdamai dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus adalah perantara bagi saya untuk berdamai dengan Tuhan Allah. Lalu saya menyerahkan hidup saya sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala dosa saya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, maka kita dibenarkan pada saat itu juga. Sekali untuk seumur hidup kita dibenarkan. Tetapi berbicara tentang pengudusan, itu terjadi terus-menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan nantinya di surga. Ya. Nah, pengudusan di sini kata mendidik dalam kebenaran, ya, memiliki ide bahwa firman Tuhan itu seperti pendidik, seperti guru kita. Ya. Kita dididik dengan firman Tuhan agar kita bisa hidup di dalam kebenaran, ya, bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi landasan utama bagi kita di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Harus menjadi pedoman bagi hidup kita di dalam setiap praktik dalam hidup kita. Ya. Misalnya ketika kita seorang dalam bekerja, ya, kita adalah karyawan, kita memiliki bos, memiliki atasan. Bagaimana sikap kita kepada atasan kita? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menghormati atasan kita. Ya. Bekerja dengan rajin bukan untuk menyenangkan dia, tetapi karena kita takut kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mendidik kita. Bagaimana saya sebagai seorang karyawan, sebagai pekerja, harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian, bagi kita yang memiliki usaha, ya, kita yang berbisnis, bagaimana kita harus berbisnis? Kita juga harus kembali ke dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana saya harus menjalankan bisnis saya? Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus berlaku adil dan jujur terhadap bawahan kita, ya, terhadap hamba-hamba kita. Memikirkan kesejahteraan mereka, bukan hanya memikirkan kesejahteraan kita sendiri. Dan di dalam berbisnis juga kita tidak bisa berbisnis sesuka hati sama seperti orang dunia. Ya. Ada aturan-aturan di dalam firman Tuhan yang harus kita jaga.
bagaimana kita harus selalu berbisnis dengan jujur, tidak menghalalkan segala cara. Bisnis kita tidak boleh untuk mencari keuntungan kita menghalalkan segala cara dan tidak mengindahkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan harus menjadi landasan utama kita, harus menjadi pedoman kita di dalam hidup kita. Bagi kita yang belajar, ya, bagi pelajar, bagaimana kita harus belajar, baik di sekolah kita maupun di kampus. Ya. Firman Tuhan juga mendidik kita agar kita selalu menjaga sikap di dalam belajar. Amsal 7 ayat 7 dikatakan, belajarlah kepada semut, ya, walaupun tidak ada yang mengawasi mereka tetap bekerja. Kita juga sebagai pelajar bisa belajar dengan sungguh-sungguh, baik ketika ada yang mengawasi maupun tidak ada orang mengawasi, baik ketika kita dekat dengan orang tua kita, ataupun kita jauh dari orang tua kita tetap belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Ya. Ada pedoman dari firman Tuhan agar kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir juga, tidak lupa tentang pelayanan. Orang Kristen semuanya diberikan karunia, ya, untuk melayani Tuhan. Setidaknya ada satu karunia yang diberikan kepada masing-masing Kristen untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita ingin melayani Tuhan? Tentu melayani Tuhan bukan dengan syarat dan kondisi dari kita sendiri, tetapi syarat kondisinya dari Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi hendaklah rohmu menyala. Layanilah Tuhan. Jadi dalam melayanan bukan sesuka hati kita, tetapi sesuai dengan pedoman yang ada di dalam kitab suci. Nah, inilah manfaat-manfaat yang disebutkan oleh Rasul Paulus, ya, kepada Timotius dan kepada kita sekalian. Adalah kehendak Tuhan dinyatakan di dalam firman-Nya. Dan firman Tuhan tentu saja memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan setiap orang Kristen, bahkan bagi setiap orang, ya, yang mau datang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita melihat, ya, penjabaran manfaat yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini, apakah kita merasa bahwa benar firman Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi hidup saya, bagi diri saya yang diberikan Tuhan? Nah, kalau kita menerima pengajaran ini, meyakini bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi kita, maka tindakan kita yang selanjutnya adalah, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Mari kita pegang teguh kebenaran dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Karena firman Tuhan diberikan bagi kita, agar Tuhan bisa menyatakan kehendaknya dengan jelas kepada kita. Agar kita bisa melihat dengan jelas apa kehendak Tuhan bagi hidup kita, bagi diri kita masing-masing. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita sekalian agar kita memiliki keinginan yang besar, kesungguhan hati untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman-Mu mendatangkan banyak manfaat yang baik bagi kehidupan kami. Bantulah kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh mau hidup seturut dengan firman-Mu, agar kami mau sungguh-sungguh mematuhi perintah dan ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang-orang dan umat Tuhan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.